warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siludi Anggoro, NIM 0491292776, PBJ Bung. Metode dan teknik kunjungan usaha tani perkebunan jeruk milik Pak Hanci. Oke, saksikan terus ya. Jadi sasaran kunjungan atau narasumber yang saya jadikan tempat praktik mata kuliah metode dan teknik penjualan pertanian yang bertemakan metode dan teknik kunjungan usaha tani perkebunan jeruk, serta nanti saya menawarkan inovasi pupuk organik sebagai alternatif pupuk kimia, seperti itu. Jadi Pak Hanci ini adalah pemilik sekaligus petani yang membudidayakan jeruk. Jeruk ini varietasnya Sankis Madu. Jadi beliau jadi narasumber saya karena beliau adalah sosok yang menurut saya telah berpengalaman dalam mengolah dan membudidayakan perkebunan jeruk ini. Di sini saya akan memulai sesi wawancara saya, yang mana mengawali awal pembicaraan dengan melakukan pembukaan serta perkenalan diri saya terhadap tujuan narasumber saya, yaitu Pak Hanci, serta menjelaskan tujuan dan maksud kedatangan saya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Sebelum mulai izinkan saya perkenalkan nama saya dulu Pak. Perkenalkan, nama saya Siludi Anggoro, saya mahasiswa Universitas Terbuka tahun, prodi saya agribisnis bidang minat penyuluhan dan komunikasi pertanian. Terima kasih Pak telah meluangkan dan memberikan tempat praktik untuk saya Pak. Oke. Jadi maksud dari kedatangan saya yang pertama adalah untuk bersilaturahmi dengan Bapak selaku pemilik kebun jeruk ini. Selain itu saya sedang menjalankan tugas praktik mandiri dari dosen untuk melakukan pengamatan langsung ke usaha pertanian seperti milik Bapak ini. Tugas ini merupakan bagian dari satu mata kuliah metode dan teknik penyuluhan pertanian, yang mana tentang penerapan metode dan teknik kunjungan usaha pertanian ataupun perkebunan. Saya sangat berharap Bapak bersedia memberikan pengarahan dan bimbingan mengenai lahan usaha perkebunan jeruk yang Bapak kelola saat ini. Kemudian untuk memperlancar wawancara saya di sini meminta izin terlebih dulu terhadap narasumber saya. Apa yang mau tanya? Tanyalah apa? Kalau boleh tahu, berapa luas lahan Bapak? 1,5 hektar ini. Varietas jeruk apa yang Bapak tanam di kebun ini, Pak? Sankis Madu. Berapa jumlah pohon yang ada di lahan ini dan bagaimana jarak tanam yang Bapak terapkan di perkebunan Bapak? 1,5 hektar ini jarak tanam kita variasi, ada yang 4x4, ada yang 4x6, tergantung posisi lokasi tanah. Ada yang datar, ada yang beda-beda cara jarak tanamnya. Ini 1,5 hektar ini tertanam 625 batang. Ya. Berarti untuk jarak tanam memang menyesuaikan dengan kondisi lahan atau kemiringan tanah. Tanah. Iya, kemiringan tanah. Berapa Pak umur rata-rata tanaman jeruk di kebun Bapak saat ini? Rata-rata 4 tahun ini. Untuk sistem irigasi yang Bapak terapkan untuk kebun jeruk ini apakah ada Pak? Enggak ada, kita ke alam. Apakah ada kelebihan dari jenis varietas jeruk yang Bapak tanam saat ini? Apa kelebihannya Pak? Ini kebal masalah cuaca. Beliau mengatakan bahwa keuntungan varietas Sankis Madu adalah yang paling jelasnya menurut dia kebal terhadap cuaca. Yang kedua, memang dari kecil beliau ingin menjadikan perkebunan ini secara alami. Jadi itulah alasan dibalik Pak Hanci memilih varietas Sankis Madu di lahan perkebunan ini. Obat ini udah alam semua. Lanjut Pak. Apa saja kendala atau permasalahan yang Bapak hadapi dalam pengelolaan kebun jeruk selama ini? Yaitu menurutnya hasil panen yang disebabkan ini oleh kalau nggak segera diracun, ini walang sangit ini sangat berbahaya karena dia makan dipuri-puri. Nah ini jadinya. Ya.
ya di puri-puri ini kan nyedot. Jadi dimakan yang di puri-purinya ini. Ini walang sangit yang bahaya ini. Air Makanya- kandungannya hilang ya Pak ya. Nggak bisa masuk karena di puri-purinya ini udah disedot dengan walang sangit. Ya ini jadinya gembes. Hamanya nyerang malam. Ini kupu-kupu. Nah, kupu-kupu dampaknya seperti ini. Kalau udah kayak gini, dia ada lubang. Kan ada mangkuk itu, kupu-kupu itu masuk itu, nyedot itu. Itu paling lama 2 malam itu jatuh. Pasti itu jatuh. Sangat berbahaya itu. Itu kupu-kupu. Makanya malam dari jam 6 sampai ke jam 10 malam paling nggak itu meracun. Kalau siang mana kupu-kupu nggak ada, hilang semua. Ya malam. Cuma itu kendala. Masalah buah. Lanjut Pak, bagaimana kondisi kesehatan tanaman jeruk selama ini? Apakah ada serangan selain yang Bapak sebutkan tadi? Tahu saya ada jamur sedikit-sedikit tapi nggak mempengaruhi. Kalau masalah jamur itu nggak saya obati, saya potong aja. Contoh, nih kayak jamur ini, misalnya Ya. ini ada jamur ini nih, satu cabang, saya potong aja kayak gini. Ini saya bakar, saya nggak menolak. Saya bakar. Bagaimana dengan kualitas buah yang dihasilkan? Apakah ada masalah seperti ukuran buah kecil atau rasa yang kurang manis? Alhamdulillah kita merata. Di dalam 625 batang ini sama. Kalau masalah yang besar buah, ini tergantung di posisi buah. Ya, kalau buahnya terlalu lebat, gimana mau besar? Iya. Harus kita mengurangi kalau mau 5 biji 1 kilo, 4 biji 1 kilo, Iya, atau 6 rata-rata. Tapi punya kita rata-rata 6 sama 7 1 kilo. Sama dengan kesuburan tanah di kebun jeruk Bapak, apakah ada tanda-tanda penurunan kesuburan? Penurunan kesuburan tanah di lahan beliau itu dikarenakan penggunaan pupuk kimia yang tidak dibarengi dengan pupuk organik. Kalau yang posisi kimia, pasti mengkilat daunnya. Baik Pak, melihat beberapa permasalahan yang Bapak hadapi, saya ingin menawarkan sebuah inovasi sebagai alternatif, yaitu penggunaan pupuk kompos organik yang terbuat dari kohe sapi. Pupuk ini dapat membantu meningkatkan kesuburan tanah secara alami. Kalau Bapak tertarik untuk mengetahui lebih lanjut, Pak? Memang saya kepingin pupuk organik. Baik, Pak. Ya itu. Di sini saya mendokumentasikan di depan beliau tentang inovasi yang saya ingin Ada tawarkan. inovasi ini namanya pupuk organik untuk kohe sapi ya. Jadi ini cara pembuatannya sebenarnya simpel Pak, simpel dan murah. Untuk bahannya ini ada yang paling utama kotoran sapi, Ya. kemudian ada sekam. Kalau memang sudah dapatkan sekam itu bisa menggunakan potongan dari gergaji kayu itu Pak ya. Ya. Nah, kalau itu masih susah bisa juga diganti dengan arang dari pembakaran kayu yang Ya. hitam itu Ya. juga bagus ya. Kemudian diaduk kira-kira untuk komposisi ininya, takarannya, semisal kita menggunakan karungan nih Mbak ya, kotoran sapi ini 1 karung, untuk campuran arangnya ini cukup 1 bak apa gimana? Satu ember ya. Nah, jadi kira-kira perbandingannya 2:10 untuk 2 arang, 10 untuk sapi gitu. Ya. Kemudian itu diaduk, dan tempat penyimpanan ini tempatnya yang teduh Pak. Misal taruh di pondok atau di tempat yang tidak langsung terkena air hujan Pak, karena nanti kalau terkena air hujan, proses fermentasi yang kita taruh nanti kan ada fermentasi M4 itu untuk pertumbuhan bakteri juga. Jadi nanti disiramkan itu tidak boleh terlalu basah ataupun tidak boleh terlalu kering, sedang ya Pak. Kemudian diaduk rata. Untuk tempat penyimpanannya ya di tempat pondok tidak langsung terkena air hujan, karena air hujan itu mengandung asam juga Pak. Ya. Mengandung asam. Jadi kira-kira pengaplikasiannya ini diaplikasikan bisa digali dulu di sekitar tanah penanaman. Jadi dia nanti dipendam. Ya tujuannya untuk yang pertama bisa meningkatkan kesuburan tanaman Pak. Digali dulu. Digali dulu bisa, karena ada juga yang menerapkan ini di sela-sela seperti ini Pak. Ya. Dia digali baru dan diset dikasih pupuk ini Pak. Jadi tidak harus di bawahnya itu, karena nanti takutnya kan kena perakaran ya Pak Ya, ya. perakaran Proses ya. penggalian Ya. seperti itu. Penggalian. Kemudian keunggulan yang paling kita sukai adalah ini mudah dijumpai serta murah Pak. Pupuk kompos organik kohe sapi ini memiliki kandungan besi yang cukup lengkap dan dapat memperbaiki struktur tanah
Selain itu, penggunaannya juga lebih ramah lingkungan dan biaya produksinya relatif lebih mudah, bahkan gratis. Bisa untuk alternatif juga dibanding dengan pupuk kimia. Untuk ini bagaimana pendapat Bapak untuk pupuk kompos soy sapi ini, Pak? Kalau saya sangat setuju yang pupuk kompos. Baik, Pak. Kendala yang dirasakan petani jika menerapkan inovasi saya. Pertanyaannya, apa kekhawatiran atau kendala yang Bapak rasakan jika menerapkan pupuk kompos ini, Pak? Kekhawatiran, apakah ada, Pak, jika menerapkan pupuk kompos ini? Kompos ini, kalau kita kurang pengelolaan, dia ada kendalanya, dia ada efeknya ke jamur. Kalau kita belum pas mengolahnya. Iya. Ini kompos ini kan dari tai sapi kan. Nah, makanya pengolahannya kalau kurang pas, ini ada efeknya ke jamur. Nah, makanya itu, Pak. Memang ini kan kalau dari sapi langsung dikeluarkan itu, Pak, ini bersifat panas. Ya, Makanya itu untuk membuat ini kita harus menggunakan kotoran sapi yang sudah kering atau dijemur. Kalau sudah kering itu otomatis maksudnya bakteri itu baru nanti dibuat campuran dengan sekam tadi. Apakah ada kesulitan dalam hal penyediaan bahan baku untuk buatan pupuk kompos ini di daerah Bapak? banyak Banyak ya, Pak? banyak. Tapi cara pengelolaannya yang belum pas. Karena ini butuh ada obat juga, harus pas, harus pengolahannya, campurannya harus pas, gitu. Kalau masih basah udah diaduk, akhirnya menimbulkan jamur, kan itu? Apakah ada kekhawatiran akan perubahan hasil atau kualitas buah jeruk jika menggunakan pupuk kompos ini? Nggak ada. Kalau Nggak ada. saya tetap mendukung di posisi kompos. Baik, lanjut, Pak. Apa saran atau masukan Bapak terkait penggunaan pupuk kompos dari kue sapi ini? Kalau saya, karena saya kepingin pupuk organik itu, karena kami belum bisa mengelola, karena itu ada kadar-kadarnya ya, itu harus paham betul itu. Karena kami takut, ya kalau kayak saya takut dengan posisi kalau ada efek ke jamurnya. Oh, seperti itu ya, Pak. Ya harus benar-benar diteliti. Kami nggak punya penelitian itu. Kalau bahan bakunya banyak Ya. tai sapi banyak, tai kambing banyak ini. Tapi kalau salah penerapan, nah ini efeknya ke tanaman bisa kena jamur. Iya, benar. Memang pengolahan kan Itu harus diperhatikan. benar-benar orang yang udah paham aturan untuk mengelola yang pupuk organik. Saya seandainya saya mau kalau yang udah jadi. Tapi kalau untuk pupuk kompos ini paling bagus itu, Pak, setelah fermentasi 2-3 bulan. Itu yang paling bagus untuk yang langsung diterapkan maksudnya. yang Iya, kita ngambil misalnya tai sapi kan, iya, berarti 3 bulan baru kita terapkan. iya, 3 bulan memang. Jadi nggak bisa kita langsung ini. Nanti proses fermentasi ini berhasil itu ditandai dengan semua kita masukkan tutup ini ya, Pak. Iya. Kita tutup, dia nanti prosesnya 2-3 hari itu dia ada proses panas. Ya, itulah proses fermentasinya. Ya, Ya. penguapannya. Nanti setelah dia udah nggak panas itu baru tandanya dia udah jadi pupuk dan siap diaplikasikan. Lanjut, Pak, menurut Bapak apa yang perlu ditambahkan atau dimodifikasi dari pupuk kompos yang saya tawarkan ini? Yang jelas kepingin kami petani, kami kalau mengelolakan susah. Tapi untuk peningkatan posisi ini supaya nggak, saya udah bilang tadi, kalau kurang pengolahannya kan pasti ada efeknya ke jamur. Ya, benar. Nah, saya minta tolong di posisi itu aja. Baik, Pak. Gitu. Karena kalau petani nggak tahu, taunya mupuk kan. Ya. Nah itu. Apalagi kami baru berak aja udah kami serak. Ya. Nah ini masalah. Ada keusulan Bapak untuk mempermudah pembuatan atau aplikasi pupuk kompos ini, menurut Bapak? Nah kalau semestinya kayak pemerintah, apalagi untuk menggelontorkan pupuk organik kan, mesti di desa-desa itu ada yang untuk apa namanya, untuk praktik apa supaya petani iya. paham Seperti ini gitu. Kelompok tani memang ya, Pak. Nah, kelompok tani. Kalau kita menjangkau ke sana jauh, Pak. tapi kalau ada dari pemerintah turun ke desa, praktik gimana mengelola posisi pupuk organik. Jadi kalau udah sering kayak gitu, lama-lama petani ini bisa semua mengelola karena udah ada yang ngasih contoh. Praktek langsung, bukan dari teori. Kalau teori banyak, baca buku bisa semua. Setelah praktek gagal. Karena memang desa kita ini jauh dari ini ya, Pak. Jauh. PPP. Iya, hujan nggak bisa masuk. Nah, Itu memang kendala terbesar kita itu.
Selain pupuk kompos, inovasi apa yang menurut Bapak dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas kebun jeruk Bapak? Kalau saya nggak ada. Nggak ada. Baik, terima kasih banyak atas waktu dan kesediaan Bapak berbagi informasi tentang usaha perkebunan jeruk ini. Diskusi kita hari ini sangat bermanfaat untuk tugas praktek mandiri saya. Saya juga berterima kasih atas tanggapan positif Bapak terhadap inovasi yang saya tawarkan. Saya harap inovasi ini dapat memberikan sedikit manfaat untuk kebun jeruk Bapak. Jika berkenan, bolehkah saya menghubungi Bapak lagi untuk informasi lebih lanjut, Pak? Wah siap, kalau Siap, kita Pak. sangat mendukung di posisi itu program, apalagi yang posisi masalah organik. Ya, Kalau kimia udah dari tahun dua udah kimia semua, makanya dampaknya kan timbul lumut, timbul ini ganti pupuk ini, terlalu banyak. Makanya saya udahlah, ini saya alamkan dulu, saya pupuk dengan pupuk organik. Ini jadinya. Dan apakah Bapak mengizinkan saya untuk mendokumentasikan beberapa aspek dari kebun Bapak untuk keperluan laporan saya, dan video akan juga di YouTube, Pak? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Ya, ya. biar tahu kita bukan omong-omong dari sana kamu langsung setelah bilang kamu langsung ke kebun saya. Nengok kenyataannya seperti ini, Iya. kan itu? Nah, itu. Bukan kata orang, bukan ini, langsung tengok sendiri. Hijaunya kayak apa? Ini. Dan juga semoga kalau kesah Bapak sebagai petani bisalah, siapa tahu pemerintah kan memberikan bantuan berupa penyuluh ke desa kita ya, Pak ya. Wah, itu saya harapkan itu. Oke, sekali lagi terima kasih Pak atas kesempatan ini. Semoga usaha perkebunan jeruk Bapak terus berkembang dan semakin sukses. Oh, saya ambil makan jeruk bukunya ini. Ini tandanya nih ya. Gimana padat isinya? Nah, ini pupuk kompos alami. Nah, enggak ada toh? Yang kempes toh? Alami. Enggak menggunakan kimia. Jeruk Sunkist madu. Sunkist madu pupuknya organik. Enggak menggunakan kimia. Hijaunya memang enggak hijau mengkilat, tapi hijau alami. Makan. Padat. Manis. Wangi. Oke, itulah video dokumentasi praktek tugas 1 saya bersama Pak Ansi di lahan perkebunan jeruk miliknya. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih.